Bab 497, Ibu Mertua dalam Masalah. Dua wanita tercantik di seluruh AS berdiri di dalam kamar pelayan ini. Salah satunya mengenakan seragam pelayan, sementara yang lain mengenakan gaun merah yang elegan. Ini adalah pertama kalinya kedua wanita cantik ini berinteraksi begitu dekat. Orang-orang cantik memiliki harga diri dan jarang mengambil inisiatif untuk mendekati orang lain. Saya hanya bisa menerima Victoria sebagai Nyonya Jordan. Saya tidak akan setuju jika itu Anda. Anda mengkhianati Jordan ketika Anda bersamanya, dan tidak hanya sekali. Jika kamu bertemu dengannya lagi, aku takut kamu akan melakukan hal yang sama dan menyakitinya lagi. Hailey membalas, jika bukan karena saudaramu, yang datang untuk mengancamku dan tidur denganku untuk membalaskan dendammu, apakah aku akan menipu Jordan? Anda bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan pada Jordan. Saya menduga bahwa Anda meminta saudara Anda untuk melakukannya sehingga saya akan berakhir memiliki anak laki-laki lain. Itulah yang membuat Jordan meninggalkanku. Baru saat itulah Anda memiliki kesempatan untuk menggantikan saya. Petik 2. Mendengar tuduhan Hailey, Lauren buru-buru membela diri. Aku tidak meminta Brett untuk melakukan itu. Juga, bahkan tanpa Brett, Anda berselingkuh dengan Tyler dan Caden. Hailey berargumen, saya hanya impulsif dengan Tyler. Selain itu, Jordan memaafkan saya ketika dia tahu. Setelah kami menikah lagi, aku tidak mengkhianatinya. Saya tidak melakukan apapun dengan Caden selama pernikahan kami. Lauren berkata, kamu tahu betul apakah kamu melakukannya atau tidak. Bagaimanapun, saya tidak akan setuju dengan Anda menjadi Nyonya Jordan. Ketika kami menemukan Victoria, Anda dapat berdiskusi dengannya dan melihat apakah dia akan membiarkan Anda menjadi nyonya kedua. Dengan itu, Lauren berbalik untuk pergi. Dia hanya ingin menjalin hubungan baik dengan putra Jordan. Dia tidak menyangka Hailey akan membuat permintaan yang keterlaluan. Hailey menangis dengan menyedihkan. Kamu ingin aku menjadi nyonya kedua. Kenapa kau dan Victoria memperlakukanku seperti ini? Saya adalah istri pertama Jordan. Saya harus menjadi bos. Kalian harus menjadi nyonya. Lauren, jangan berpikir bahwa kamu sangat cantik. Jangan berpikir bahwa Anda sangat luar biasa. Biarkan saya memberitahu Anda, jika saya tidak menipu Jordan, dia bahkan tidak akan memberi Anda pandangan kedua. Anda tidak akan memiliki peluang. Hailey berteriak histeris pada sosok Lauren yang pergi. Karena Lauren dibesarkan dengan baik, dia memilih untuk pergi dan benar-benar mengabaikan Hailey. Hanya pecundang yang akan membuat adegan seperti itu. Pukul 4 pagi, di kasino. Marissa dan teman-temannya masih bermain punto bangko dengan semangat tinggi. Banyak penonton telah berkumpul di sekitar mereka. Wow, Marissa, kamu menang lagi. Keberuntunganmu hari ini terlalu bagus. Marissa, kita sudah bermain sepanjang malam. Anda sudah cukup menang. Mengapa kita tidak kembali ke kamar untuk beristirahat? Marissa berjudi dari sore hingga pukul 4 pagi. Dia telah menggunakan 1 juta pound untuk memenangkan 5 juta. 5 juta pound. Marissa tidak bisa berhenti tersenyum. Hahaha, aku memenangkan 5 juta pound malam ini. Saya akan menelepon suami saya dan memberitahu dia kabar baik. Marissa menelepon Stefan, tetapi dia tidak menjawab. Ayolah, ini sudah jam 4 pagi. Suamimu sudah tidur. Marissa mendengus dan dengan senang hati pergi menukar keripiknya dengan uang. Setelah itu, mereka meninggalkan kasino dengan gembira. Namun, begitu mereka melangkah keluar, beberapa pemuda segera bergegas ke depan dan mengarahkan senjata mereka ke Marissa. Jangan bergerak, masuk ke dalam mobil. Marissa langsung mendapat firasat buruk. Itu semua salahnya karena terlalu mencolok dan menolak pergi setelah menang begitu banyak. Semua orang di kasino tahu bahwa dia telah memenangkan banyak uang dalam satu malam. Ini pasti menarik perhatian beberapa orang jahat. Mereka datang untuk merampoknya. Marissa buru-buru berkata, jangan tembak. Jika Anda menginginkan uang saya dapat memberikannya kepada Anda. Pria bersenjata itu berkata dengan keras, hentikan omong kosong itu. Jika kamu tidak ingin mati, masuk ke mobil dengan patuh. Tidak. Para wanita itu sangat ketakutan sehingga mereka berteriak dan meratap. Marissa ketakutan dan berseru, biar ku beritahu, kami bukan turis biasa. Kami sangat berpengaruh di Inggris. Jangan main-main dengan kami. Perampok itu terhibur. Oh, apakah Anda terhubung dengan mafia? Petik 2. Marissa berkata, saya terhubung dengan keluarga Stelle. Menantu saya adalah Jordan Stelle.
Dia adalah orang yang naik kereta emas kemarin. Perampok itu tertegun sejenak. Keluarga baja, kereta emas. Sepertinya mereka sangat kaya, sangat bagus. Aku bisa menyanderamu dan memeras uang dari mereka. Hahaha, aku paling suka merampok turis, haha. Bawa mereka ke dalam mobil. Setengah jam kemudian, Lauren yang sedang tidur nyenyak, tiba-tiba dibangunkan oleh ponselnya. Membuka matanya, dia melihat bahwa itu adalah ibunya. Dengan linglung, dia mengangkat panggilan itu. Bu, ini sudah sangat larut. Apa masalahnya? Jangan beritahu saya berapa banyak yang telah Anda menangkan. Aku tidak tertarik, gumam Lauren grogi. Sementara itu, Marissa menangis. Lauren, aku telah diculik. Suruh Jordan untuk menyelamatkanku. Apa? Lauren tersentak bangun dan segera duduk. Demikian juga, Jordan dibangunkan oleh gerakannya. Jordan menepuk bahunya dan bertanya, ada apa? Ibuku telah diculik. Wajah Lauren pucat. Letakkan ponsel Anda di speaker. Jordan menginstruksikan. Itu bukan lagi suara Marissa di ujung telepon, tapi seorang pria. Halo, Jordan menjawab, siapa kamu? Pria itu melanjutkan. Kamu Stelle, kan? Kudengar kau menantu wanita ini. Haha, ibu mertuamu yang konyol mengancam kami, mengatakan bahwa kamu sangat berpengaruh di sini dan meminta kami untuk melepaskannya. Jika tidak, Anda akan membuat kami berharap kami mati. Dia benar-benar tahu bagaimana membual. Keluarga Stelle sangat tertutup dan lebih suka berada di bawah radar. Bahkan di Inggris, hanya sedikit orang yang tahu tentang mereka. Apa yang kamu inginkan? Jordan bertanya dengan tenang. Yang paling penting sekarang adalah memastikan keselamatan ibu mertuanya. Selama dia bisa membawanya kembali dengan selamat, akan mudah untuk berurusan dengan penjahat kecil ini setelahnya. Pria itu menjawab, saya dengar Anda sangat kaya. Bawa 10 juta pound ke sini untuk menebus ibu mertuamu. Petik 2. Jordan langsung setuju. Baiklah, 10 juta pound tidak masalah. Apa alamatnya? Setelah mengetahui alamatnya, Jordan segera turun dari tempat tidur untuk berganti pakaian. Lauren terus menangis. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada ibunya? Melihat istrinya begitu tertekan, Jordan menariknya ke dalam pelukannya dan menghiburnya. Lauren, jangan takut. Mereka pasti mengincar ibu karena dia kaya. Selama kita memberi mereka uang, mereka akan membiarkannya pergi. Saya akan meminta butler Frank untuk menyiapkan uangnya sekarang. Lauren sedikit malu. Maafkan aku, Hubby. Anda harus membayar begitu banyak uang karena saya. Petik 2. 10 juta pound bukanlah jumlah uang yang kecil. Senyum di wajahnya. Mereka mungkin mendapatkan uangnya, tetapi mereka tidak akan hidup untuk membelanjakannya. Bab 498, Chimera beraksi. Inggris adalah wilayah Yordania. Beraninya seseorang menculik ibu mertuanya. Mereka pasti mencari kematian. Jordan membawa Lauren ke ruang tamu dan memanggil butler Frank untuk menyiapkan uang tunai 10 juta pound. Banyak orang kaya hanya kaya aset. Mereka mungkin tidak dapat membayar begitu banyak uang dalam waktu sesingkat itu. Tetapi bagi Stelles, uang tunai 10 juta pound bukanlah masalah besar. Kastil ini tidak hanya diisi dengan uang tunai, tetapi juga emas, perak, dan perhiasan. Tepat pada saat itu, Jesse berjalan menuruni tangga dengan pijamannya. Jordan, Lauren, ini sudah sangat larut. Apa yang sedang kamu lakukan? Jesse berjalan dengan rasa ingin tahu. Jordan menatap adiknya. Jesse, apakah kami mengganggu tidurmu? Jesse menggelengkan kepalanya. Oh tidak, aku baru saja bangun untuk pergi ke kamar kecil ketika aku mendengar sesuatu. Aku datang untuk melihat. Hah? Apa yang kamu rencanakan dengan begitu banyak uang? Jordan menjawab dengan jujur, Ibu Lauren memenangkan uang di kasino. Dia diculik saat dia keluar. Penculik meminta 10 juta pound kepada kami. Apa? Diculik? Siapa yang berani menculik mertua kita? Petik 2. Jesse segera menjadi sangat gelisah. Mengambil teleponnya segera, dia menginstruksikan, Jordan, Anda tidak perlu menyiapkan uang tebusan. Tidak ada yang keluarga kami tidak bisa menetap di Inggris. Katakan padaku alamatnya. Aku akan meminta Chimera untuk menyelamatkan ibu mertuamu. Marissa adalah ibu mertua Jordan. Dia memandang rendah Jordan dan terus mengatakan hal-hal buruk tentangnya. Tapi dia tetap ibu istrinya. Sekarang setelah Marissa mengalami kekacauan seperti itu, Jordan, sebagai menantunya, ingin menyelamatkannya secara pribadi.
Jordan menjawab, tidak perlu. Aku akan meminta naga untuk menyelamatkan ibu. Pada saat ini, senyum tak terduga muncul di wajah Jesse. Kenapa? Yordania, Anda tidak percaya bahwa saya dapat menyelamatkan ibu mertua Anda, bukan? Betul sekali. Naga memang lebih kuat dari Chimera. Baiklah, biarkan naga pergi kalau begitu. Petik 2. Percakapan itu membuat Jordan merasa sangat tidak nyaman. Berdasarkan senioritas, Dragon seharusnya ditugaskan ke Jesse, Chimera ke Jamie, dan Phoenix ke Jordan. Namun, Charleston telah menugaskan Dragon, yang paling kuat, ke Jordan, adik bungsu. Meskipun Jesse tidak pernah mengatakan apa-apa, Jordan tahu bahwa saudaranya tidak senang tentang itu. Dia pasti akan merasa bahwa itu tidak adil. Jordan tidak ingin menyakiti perasaan kakaknya, jadi dia langsung menjawab, bagaimana bisa? Jesse, apa yang kamu pikirkan? Aku tidak bermaksud seperti itu. Kita semua tahu bahwa Chimera telah ditempatkan di dunia bawah lebih lama dari naga. Dia lebih akrab dengan para penjahat di sini. Aku harus merepotkanmu untuk membiarkan Chimera menyelamatkan ibu mertuaku. Jesse tersenyum saat mendengar persetujuan Jordan. Dia mengangguk. Jangan khawatir, aku akan membawa Bibi kembali dengan selamat. Dengan itu, dia pergi dan menelepon. Jordan menepuk bahu Lauren dan menghiburnya. Sayang, jangan khawatir. Bawahan Jesse, Chimera, sangat kuat. Dia sangat berpengalaman dalam menangani hal-hal seperti itu. Karena para penculik ini berani memeras uang dari Steles, itu berarti mereka bukan sindikat besar. Kalau tidak, mereka akan mendengar tentang keluarga kami. Seharusnya mudah bagi Chimera untuk berurusan dengan gangster kecil seperti itu. Setelah Jordan menganalisis situasinya, dia benar-benar percaya bahwa Chimera akan dapat menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Tidak perlu mengirim naga. Itu akan seperti manuver bola basket sederhana selama pertandingan. Jika seorang siswa sekolah dasar bisa melakukannya, mengapa mendapatkan pemain NBA? Tentu saja, perbedaan antara Chimera dan naga tidak terlalu jauh. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, Dragon akan memiliki peluang sekitar 60% untuk menang atas Chimera. Apa yang membuat Dragon lebih tangguh daripada Chimera adalah kecerdasannya, kemampuan untuk melihat gambaran besar, kepribadian, dan kemampuan unggul untuk bereaksi dalam pertempuran yang kacau. Setengah jam kemudian, di sebuah pabrik terbengkalai di pinggiran kota London. Sebelum fajar, seorang pria dengan tinggi hampir 2 meter masuk dengan tas yang berat. Itu adalah Chimera, salah satu dari 3 tangan kanan yang galak dari keluarga Stele. Tingginya 1,98 meter dan beratnya 103 kg. Dengan tato di seluruh lengan dan punggungnya, dia mengeluarkan aura yang sangat firasat. Ada penjaga di pintu. Ketika mereka mengatakan Chimera, mereka sedikit takut. Namun, mereka dipersenjatai sehingga mereka bertahan. Kau dari Steles. Apakah kamu membawa uangnya? Salah satu penjaga bertanya. Senyum jahat menyebar di wajah Chimera. Itu adalah jenis senyum jahat yang hanya akan muncul ketika seseorang akan membunuh. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangkat tas di tangannya. Cari dia. Salah satu penjaga berkata kepada yang lain. Penjaga itu mencari Chimera tetapi tidak menemukan senjata apapun padanya. Masuk. Karena Chimera tidak bersenjata, mereka akan membiarkannya masuk. Meskipun Chimera tinggi dan tampaknya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, orang-orang di dalamnya semua memegang senjata. Mereka sama sekali tidak takut padanya. Chimera masuk dengan tasnya dan melihat Marissa dan teman-temannya terikat di kursi. Wanita lain tidak ada yang istimewa. Mereka semua gemuk, wanita parubaya. Namun, Marissa telah mempertahankan sosoknya dengan sangat baik. Tali yang melilitnya hanya menonjolkan sosok baiknya. Ketika salah satu penculik menyadari hal ini, dia tidak bisa menahan diri. Dia ingin menganiaya Marissa, tetapi dia dengan cepat mengatakan kepadanya bahwa dia sudah berusia 60-an. Si penculik segera menarik kembali tangannya. Dengan penampilannya yang terawat, penculik itu tidak menyadari bahwa Marissa sudah setua itu. Ketika pemimpin geng melihat Chimera, dia bertanya, kamu membawa 10 juta pound. Bisakah tas kecil dan jelek seperti itu menampung semua uang itu? Chimera tersenyum. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksanya. Pemimpin itu mendengus. Aku akan membunuhmu jika aku tidak melihat 10 juta pound di sana. Pemimpin berjalan dengan pistol di tangannya. Dia membuka resleting tas dan melihat bahwa itu diisi dengan kertas bekas.
Pemimpin itu marah. Cek. Anda sedang mencari kematian. Beraninya kau membodohiku. Pemimpin itu segera mengangkat senjatanya, ingin menembak Chimera, tetapi Chimera bereaksi dengan kecepatan kilat dan meninju dadanya. Detik berikutnya, Chimera menyambar pistol dan membunuh pemimpinnya. Ada lebih dari selusin gangster saat ini. Mereka semua mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke Chimera. Namun, Chimera tidak takut sama sekali. Dia melepaskan beberapa tembakan sebelum berguling-guling di tanah untuk merebut senjata lain. Menggunakan salah satu mayat sebagai tameng, Chimera segera membunuh semua gangster di ruangan itu. Kedua penjaga di pintu juga ditembak mati oleh anak buah Chimera, yang bersembunyi di luar. Para penculik tidak pernah punya kesempatan. Melihat pertumpahan darah terjadi dalam hitungan detik, Marisa dan teman-temannya sangat gembira. Kami diselamatkan. Kami diselamatkan. Pasti menantu Marisa yang baik yang mengirim seseorang untuk menyelamatkan kita. Wow, keterampilan dan keahlian menembak pria ini luar biasa. Marisa, menantumu sangat mengesankan memiliki bawahan seperti itu. Marisa juga menangis girang. Si bastard itu, Jordan, dia sama sekali tidak mengecewakanku. Bab 499, Perselingkuhan Stefan. Selama satu malam, Marisa berubah dari kegembiraan yang ekstrim menjadi ketakutan yang ekstrim. Sekarang dia akhirnya diselamatkan, dia sangat emosional sehingga dia tidak bisa berhenti menangis. Setelah menyingkirkan para gangster, Chimera berjalan ke Marisa dan bertanya, "Kamu ibu mertua Tuan Jordan, kan?" Tangan dan kaki Marisa diikat, sehingga dia tidak bisa menyeka air matanya. Dia mengangguk berulang kali. "Ya, saya ibu mertua Jordan, Marisa. Terima kasih telah menyelamatkan kami." Chimera tersenyum dan mengeluarkan belati. Dia memotong tali di tubuh Marisa dan menyerahkan sebungkus tisu untuk menyeka air matanya. Dia kemudian melepaskan ikatan wanita lainnya. Mereka semua sangat berterima kasih kepada Chimera. Wanita parubaya ini jarang bertemu dengan pria setinggi Chimera. Mereka juga sangat terkesan dengan keterampilannya barusan. Marisa bertanya kepada Chimera, "Tuan, siapa namamu?" Chimera menjawab dengan hormat, "Saya dipanggil Chimera. Aku bawahan Tuan Jesse. Aku di sini atas perintahnya untuk menyelamatkanmu." Jess. Marisa tercengang. Mengapa itu saudara Jordan, Jesse? Mengapa bukan Jordan yang menyelamatkannya? Sialan kau, Jordan. Beraninya kau tidak mengirim seseorang untuk menyelamatkanku. Saya pikir pria jangkung dan perkasa ini adalah bawahan Jordan. Marisa sangat berterima kasih kepada Jordan sebelumnya. Tapi sekarang, rasa terima kasihnya telah lenyap dalam sekejap. "Aku akan membawa kalian semua keluar dari sini," lanjut Chimera. Chimera mengantar mereka kembali ke pusat kota London. Teman-teman Marisa semua ketakutan. Mereka tidak berani tinggal di Inggris lagi. Mereka buru-buru membeli tiket pesawat dan langsung menuju bandara. Sementara itu, Chimera mengantar Marisa ke Kastil Stelle. Jordan, Lauren, dan Jesse sedang menunggu di ruang tamu. Saat itu pukul 6 pagi ketika Marisa akhirnya tiba di Kastil Stelle. "Tuan, saya telah menyelesaikan misi penyelamatan." Chimera berjalan mendekat dan melapor ke Jesse. "Mama." Saat Lauren melihat Marisa mengikuti di belakang Chimera, dia langsung berlari kegirangan. Ibu dan anak itu begitu emosional sehingga air mata mengalir deras. Jelas mereka berdua memiliki ketakutan yang besar. Jordan berjalan mendekat dan bertanya dengan prihatin, "Bu, kamu baik-baik saja?" Ketika dia melihat Jordan, Marisa memutar matanya dengan jijik. Mengabaikannya, dia berjalan menuju Jesse terlebih dahulu dan tersenyum padanya. "Halo, Jesse. Kita bertemu lagi. Apakah kamu masih mengingatku?" Jesse tersenyum. "Tentu saja. Anda ibu mertua Jordan. Kami bertemu di pernikahan Jordan sebelumnya. Kamu sangat cantik, bagaimana aku bisa melupakannya?" Marisa membalas senyumannya. "Jesse, apakah Chimera bawahanmu? Terima kasih banyak telah mengirim orang Anda ke tempat yang berbahaya untuk menyelamatkan kami. Ketika saya melihat Chimera menerobos masuk sendirian untuk berurusan dengan begitu banyak orang, saya benar-benar mengkhawatirkannya." Petik 2. Jesse tertawa. "Bibi, jangan khawatir. Ini hanya masalah kecil. Berurusan dengan para penjahat itu bukan apa-apa bagi Chimera. Ketika saya memberikan misi ini kepadanya, saya secara khusus menginstruksikannya untuk tidak membiarkan Bibi terluka sama sekali. Aku ingin tahu apakah dia berhasil melakukannya. Apakah Anda terluka sama sekali?" Petik 2.
Marissa buru-buru melambaikan tangannya. Tidak, para penculik itu bahkan tidak punya waktu untuk menyerang kita. Chimera menghabisi mereka hanya dalam beberapa detik. Dia terlalu luar biasa. Ini semua berkat Anda bahwa saya diselamatkan. Lauren, cepat datang dan berterima kasih pada kakak iparmu. Bawahan Jesse telah menyelamatkan mereka, jadi penghargaan secara alami harus diberikan kepadanya. Akibatnya, Jordan menjadi sama sekali tidak terlihat. Jika Jordan mengirim Dragon, dia juga akan bisa menyelamatkan Marissa. Lauren berjalan mendekat dan berterima kasih pada Jesse. Terima kasih, Jesse. Terima kasih, Chimera. Jesse buru-buru berkata, "Nih, Howard, Lauren, Anda memperlakukan saya seperti orang luar. Jordan dan aku adalah saudara. Keluarganya adalah keluargaku. Sebagai kakak laki-lakinya, saya tidak akan melalaikan tugas saya. Omong-omong, Nyonya Howard, Anda mengalami ketakutan besar sebelumnya. Saya sudah meminta para pelayan untuk menyiapkan mandi mawar untuk Anda. Kamu bisa mandi dulu untuk bersantai." Petik 2. Marissa sangat senang. Lihat betapa perhatiannya Jesse. Dia bahkan menyiapkan mandi mawar untukku. Terima kasih banyak. Tapi aku ingin melihat ayah Lauren dulu. Bukankah dia juga di sini? Di mana dia sekarang? Jesse berkata, "Oh, dia mungkin masih tidur. Kami tidak ingin dia khawatir, jadi kami tidak membangunkannya untuk memberitahunya tentang penculikanmu. Aku akan membawamu padanya." Terima kasih. Marissa mengikuti Jesse dan tiba di kamar Stefan. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, tidak ada jawaban dari dalam. Apakah ayah tidak ada di kamar? Lauren bertanya dengan rasa ingin tahu. Jesse memanggil para pelayan dan bertanya, apakah Tuan Howard ada di kamar? Dia pergi ke kamar Miss Stelle, jawab pelayan itu. Miss Stelle, semua orang tercengang. Saudara perempuan Jordan tidak ada di rumah. Tidak ada Miss Stelle di kastil Stelle sekarang. Dia mungkin pergi ke kamar bibi. Jordan berpikir dalam benaknya. Dia tahu bahwa Stefan menyukai bibinya. Bahkan, dia khusus datang ke Inggris untuk bibi Jordan. Jesse juga bingung. Mungkinkah dia pergi ke kamar bibi? Marissa segera menjadi sangat gelisah. Dia meraih lengan Jesse dan berkata, "Jesse, bawa aku ke kamar bibimu." Bajingan itu, Stefan, pasti ada di sana. Saya ingin tahu mengapa dia bersikeras datang ke Inggris. Itu karena seorang wanita. Dia belum menyerah pada Miss Stelle. Marissa tahu tentang kisah Stefan dan bibi Jordan. Dia tahu bahwa wanita yang paling disukai Stefan saat itu adalah bibi Jordan, bukan Marissa. Jesse berada dalam dilema. Marissa meraih tangan Jesse. Dia berkata dengan gelisah, "Tolong, bawa aku. Aku berjanji tidak akan membuat masalah. Aku hanya ingin melihat apakah bastard itu, Stefan, benar-benar melakukan hal yang tidak tahu malu." Lauren dengan cepat membela ayahnya. Bukan seperti itu. Ayah mungkin pergi mencari bibi untuk beberapa alasan yang tidak bersalah. Baiklah, mari kita lihat kalau begitu. Jesse memimpin jalan dan tiba di lantai bibinya. Tepat ketika dia mendekat, dia melihat bibinya dan Stefan berjalan keluar dari kamar. Mereka berpegangan tangan seperti pasangan, wajah mereka dipenuhi kebahagiaan. Ketika Marissa melihat suaminya berpegangan tangan dengan wanita lain, dia langsung menangis. Stefan sangat terkejut ketika melihat Marissa sehingga dia segera melepaskan tangan bibinya. Marissa, kenapa kamu ada di sini?" Bab 500, Jesse dan Marissa. Stefan selalu mengagumi bibi Jordan. Bagi seorang pria, orang yang lolos akan selalu menjadi penyesalan. Ini terutama berlaku untuk pria seperti Stefan, yang memiliki latar belakang keluarga yang baik dan sukses. Bagaimanapun, Stefan bisa mendapatkan hampir semua wanita yang diinginkannya. Bibi Jordan kebetulan bercerai saat ini, itulah sebabnya Stefan punya kesempatan sekarang. Ketika Marissa melihat tangan mereka yang tergenggam, dia menangis. Dia baru saja mengalami pengalaman mendekati kematian, dirampok dan diculik. Sementara itu, suaminya bersama wanita lain. Dia tidak bisa menamparkan wanita itu karena dia berasal dari keluarga Stelle dan itu juga putri Charleston. Pada akhirnya, Marissa hanyalah tamu baru di sini. Ini adalah wilayah bibi Jordan. Karenanya, Marissa hanya bisa mengutuk Stefan. "Stefan, memikirkan bahwa aku masih memikirkanmu ketika aku diculik dan hampir mati. Tapi di sini Anda bersama wanita lain. Aku telah mencintai orang yang salah dalam hidup ini." Dengan itu,
Marissa berbalik dan lari dengan air mata berlinang. Mama, Lauren ingin mengejar Marissa. Dia takut ibunya akan mengambil hal-hal terlalu keras. Jessie menghentikannya. Aku lebih akrab dengan tempat ini. Aku akan pergi menghibur ibumu. Bicaralah dengan ayahmu terlebih dahulu dan biarkan dia memahami situasinya. Petik 2. Melihat Marissa sudah hilang dari pandangan, Lauren mengangguk. Marissa melarikan diri tanpa tujuan apapun. Kastil ini sangat besar dan karena ini adalah pertama kalinya dia di sini, dia pasti akan tersesat. Setelah pencarian singkat, Jessie menemukan Marissa di sebuah ruangan kosong. Dia sedang duduk di tempat tidur dan menangis. Berjalan masuk, Jessie menutup pintu di belakangnya. Dia mengeluarkan tisu dan menyerahkannya kepada Marissa sebelum duduk di sampingnya. Nyonya Howard, saya minta maaf bahwa Anda mengalami adegan seperti itu pada hari pertama di tempat kami. Saya minta maaf atas nama bibi saya. Petik 2. Mengambil tisu, Marissa menyeka air matanya dengan aura wanita bangsawan. Itu tidak ada hubungannya dengan bibimu. Stefan adalah katak jelek yang mendambakan angsa yang cantik. Dia selalu terobsesi dengan bibimu. Sejak hari dia menikahi saya tahu bahwa dia memiliki wanita lain di hatinya. Tapi aku tidak menyangka dia masih memikirkan wanita itu setelah lebih dari 20 tahun. Dan setelah aku melahirkannya anak-anak, aku telah jatuh cinta pada orang yang salah. Bahkan jika aku jatuh cinta pada seekor anjing, itu lebih baik daripada jatuh cinta pada bastard seperti dia. Marissa mulai terisak lagi. Kaya atau miskin, semua orang rentan terhadap sakitnya cinta. Bahkan, bagi wanita seperti Marissa yang tidak perlu khawatir soal makanan atau tempat tinggal, hasratnya akan cinta semakin kuat. Jessie tiba-tiba berkata, "Nih, Howard, jika kamu butuh bahu untuk menangis, kamu bisa bersandar padaku." Apa? Marissa sangat terkejut hingga dia berhenti menangis. Jessie benar-benar menawarkan bahunya. Akan baik-baik saja jika Jordan yang menawarkan. Bagaimanapun, Jordan adalah menantu Marissa. Menantu laki-laki seperti setengah anak laki-laki. Tidak akan ada masalah bahkan jika dia memeluknya. Namun, Jessie nyaris tidak berhubungan dengan Marissa. Jess. Cara Marissa memandang Jessie juga berubah. Dia selalu memiliki kesan yang baik tentang Jessie. Pertama kali mereka bertemu, dia merasa bahwa dia stabil, mendominasi, dan lebih masuk akal daripada Jordan. Dan tadi malam, Jessie yang mengirim seseorang untuk menyelamatkannya. Jadi tidak mengherankan jika dia memperlakukan Jessie seperti penyelamatnya. Jessie tersenyum. Kenapa, Nyonya Howard? Apakah bahuku tidak cukup lebar? Marissa berkata dengan ekspresi lembut, bagaimana bisa? Jessie, wanita yang tak terhitung jumlahnya akan membunuh untuk bersandar di bahumu. Hanya saja, aku seorang wanita tua, aku tidak berhak. Mereka berdua bukan lagi anak-anak. Ketegangan ambigu di ruangan itu melonjak. Mereka berdua sudah dewasa. Mustahil mereka tidak merasakannya. Jessie tersenyum lembut. Sebenarnya usia kami tidak jauh berbeda. Aku lebih tua dari Jordan. Kamu juga seorang ibu muda, kan? Saat Jessie berbicara, dia mengulurkan tangan untuk membelai rambut Marissa. Tindakan ambigu ini meruntuhkan perlawanan Marissa. Hatinya terbakar dengan keinginan untuk membalas dendam pada Stefan. Mencondongkan tubuh ke depan, dia membiarkan bibirnya menyentuh bibir Jessie dalam ciuman yang membakar. Di kastil, ruang tamu di lantai 1. Lauren dan yang lainnya sedang menunggu di ruang tamu. Lauren bertanya dengan cemas, mengapa ibu belum kembali? Mungkinkah saudara Jessie tidak dapat menemukannya? Apa terjadi sesuatu padanya? Menepuk punggung Lauren, Jordan menenangkannya, tidak mungkin. Jessie tinggal di kastil sepanjang tahun. Dia sangat akrab dengan setiap sudut dan celah. Tidak mungkin dia tidak dapat menemukannya. Petik 2. Namun, Lauren masih mengkhawatirkan ibunya. Sejak dia mengetahui bahwa ibunya telah diculik, dia menjadi sangat gelisah. Tapi ini sudah lebih dari setengah jam. Jika kakak Jessie menemukan ibu, dia seharusnya membawanya ke sini sekarang, kata Lauren. Jordan melihat waktu dan juga merasa ada yang tidak beres. Dia berdiri dan berkata, ayo pergi. Saya akan menemani Anda untuk melihat-lihat. Petik 2. Tepat ketika mereka berdua berdiri, mereka melihat Jessie dan Marissa berjalan menuruni tangga. Jessie berjalan di depan dengan caranya yang biasa. Tapi Marissa terlihat agak berbeda. Meskipun dia baru saja mengalami pengkhianatan suaminya, dia tidak terlihat patah hati atau marah. Sebaliknya,
Dia tampak seperti dilahirkan kembali. Selain itu, dia terus bermain dengan rambutnya, lebih memperhatikan citranya daripada ketika dia pertama kali tiba. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja mengalami gangguan mental peduli apakah dia terlihat baik? Mama, Lauren bergegas. Ibu, kemana kamu pergi? Kamu membuatku takut sekarang. Apakah kamu melakukan sesuatu yang bodoh? Marissa mengangguk dengan tenang. Gadis bodoh, aku tahu orang seperti apa ayahmu. Aku tidak akan melakukan hal bodoh untuknya. Pada saat itu, Stefan dan Bibi Jordan berjalan mendekat. Stefan berkata, Marissa, kamu salah paham. Saya pergi pagi-pagi sekali untuk belajar cara menanam bunga dari Mes Stele. Tidak ada apa-apa di antara kita. Bibi Jordan juga meminta maaf kepada Marissa. Maaf, Nyonya Howard. Seharusnya aku lebih berhati-hati. Terlihat jelas bahwa Marissa masih sedikit marah. Dia mendengus dingin tetapi tidak menegur mereka. Jessie berkata, baiklah, baiklah. Kami keluarga. Biar gak marah lagi. Ibu Lauren telah datang ke tempat kami, jadi kami harus memperlakukannya dengan baik. Aku akan membangunkan kakek sekarang. Ayo kita sarapan bersama. Marissa tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menarik Jessie kembali, tetapi kemudian dia dengan cepat menarik tangannya seolah-olah untuk menghindari kecurigaan. Jessie, aku ingin mandi dulu. Bisakah kamu menelepon kakekmu setengah jam lagi? Bab 497, Ibu Mertua dalam Masalah. Dua wanita tercantum di